Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan namanya karena Dia Bapa yang setia. Amin.
kami ya Tuhan. Biarkanlah apa yang kami naikkan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa anak-anak-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Coba saya hello sama kanan kirinya. Shalom. Kita mau menaikkan rasa syukur kita. Kita mau masuk hadiratnya. Yeah.
Karena kebesarannya dan kebaikannya, kita mau lebih lagi menyembah Dia. Kita mau menaikkan rasa syukur kita. Kita mau bilang, Tuhan, biarkanlah hamba menyembah-Mu, Tuhan.
kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jika kami melihat betapa ajaib Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sampai detik ini, sampai waktu ini, di tempat ini kami melihat penyertaan Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa. Pemeliharaan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia-Mu yang besar dan melimpah atas kami. Oleh sebab itu pada saat ini biarkan kami menyembah Engkau Tuhan, mengagung-agungkan nama-Mu lewat penyembahan kami, lewat pujian kami, lewat pendengaran firman Allah yang kami boleh menikmatinya. Kami percaya hadirat-Mu membuat kami berbangga, hadirat-Mu membuat kami merdeka, hadirat-Mu membuat kami terbebas dari segala sesuatu. Kudus di tempat ini, suci kami, Kau dilayakkan, Kau ditinggikan. Mempersiapkan diri kami untuk kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, tundukkan di bawah kuasa-Mu Tuhan, supaya firman kebenaran itu yang akan diberitakan, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus semua katakan beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita? Wes gak rewel ya. Luar biasa, mantap. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberi waktu untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita boleh bersekutu bersama-sama. Karena banyak orang yang memikirkan hal yang dunia sehingga melupakan Tuhan. Tetapi pada saat ini kita akan tangkap sesuatu dari Tuhan. Karena kita tahu di dalam penangkapan akan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan berkat yang istimewa. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 15. Matius 15 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Katakan amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Hanya 7 roti, ikan kecil-kecil bisa membuat 4.000 laki-laki begitu kenyang dan pulang dengan damai sejahtera. Kita mau diberkati pagi ini? Haleluya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Berkat bukan berarti harus harta, tetapi sukacita itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Kehidupan rumah tangga tidak ada sukacita, maka banyak duit sekalipun tidak akan pernah membawa kedamaian. Tapi justru itu akan menjadi timbulnya masalah. Tapi sukacita yang di dalam Tuhan, berkat itu membuat kita nyaman, diberkati semakin luar biasa. Saya memberikan judul
khotbah pada pagi hari ini yaitu orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terus hidup dalam berkat Tuhan? Yang harus kita lakukan untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan, yang pertama adalah mengikut Yesus. Katakan sama-sama, mengikut Yesus. Haleluya. Hanya kata mengikut Yesus, di sini ada mujizat yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ada perkataan yang kita akan fokuskan, yaitu mengikut Yesus selama 3 hari. Di sini dikatakan sudah 3 hari mereka mengikut aku. Saudara yang terkasih, orang ini begitu antusias, berbondong-bondong bagaimana dia haus dan lapar akan kebenaran. Mereka mengikut Yesus. Mereka tidak mempersiapkan diri bagaimana nanti, apakah ini acara retreat atau bagaimana. Kalau kita retreat, saudara, kita persiapkan banyak hal. Dananya kadang-kadang butuh tambahan lagi. Buat apa? Buat goreng-goreng sembarang dengah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tetapi ini sangat berbeda. Mereka 3 hari mengikut Yesus. Saya yakin pada waktu dia mendengar perkataan Tuhan pertama kali, mereka begitu antusias mendengarkan firman. Dan mereka tidak memikirkan bagaimana mereka harus membawa bekal untuk ke depan 3 hari lamanya. Saudara yang terkasih, kita percaya orang ini yang namanya manusia itu pasti akan ada waktu-waktu lapar. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak hidup oleh karena roti saja. Firman Tuhan bisa memberikan kekuatan dan semangat kepada orang-orang yang percaya. Dan di sini dikatakan sudah 3 hari mereka mengikut Yesus. Berapa waktu kita mengikut Yesus? Ada 3 jam pada saat ini kita sedang mengikut Yesus. Kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. 3 jam. Apakah 3 jam ini kita sudah sediakan waktu dengan teristimewa, dengan kesungguhan hati yang haus akan Allah, akan firman Allah? Banyak orang sambil bersopiria. Tapi pada saat ini kita fokuskan 3 jam bagaimana kita menikmati pemberitaan firman Kristus. Saudara yang terkasih, mengikut Yesus selama 3 hari. Di sini katakan orang ini hanya mengikut Yesus, tetapi dalam pekerjaan Tuhan, di sela-sela orang 3 hari mengikut Yesus ini dikatakan ada hati Tuhan bergerak oleh belas kasihan. Dalam kita merindukan kebenaran firman Tuhan, nggak usah pikirkan. Ada pekerjaan Tuhan yang bergerak di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan berkat atas kehidupan kita. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Mereka cukup duduk mendengarkan pemberitaan firman Allah, tetapi Tuhan sudah mengerjakan suatu pekerjaan kegerakan di situ. Bukan hanya itu. Di sini dikatakan mereka tidak mempunyai makanan. 3 hari mengikut Yesus, mereka tidak punya makanan. Mereka tidak punya makanan. Berarti mereka memang tidak mempersiapkan diri untuk membawa bekal makanan. Tapi di situ dia melakukan sesuatu yang luar biasa, adalah tetap dia setia dalam mengikut Yesus dalam setiap pemberitaan. Bahkan di sini katakan Tuhan sudah memikirkan bagaimana dia bisa makan.
Bukan hanya dia bisa makan, tetapi ternyata Tuhan tidak mau mereka pulang. Oleh sebab itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan orang-orang percaya, Tuhan senantiasa memberkati kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Katakan amin. Jika kita fokus bagaimana Allah berbuat, bagaimana Allah berkata-kata, bagaimana Tuhan mau mengerjakan sesuatu dengan fokus, maka Tuhan sudah menggerakkan banyak hal untuk kita boleh diberkati secara luar biasa. Oleh sebab itu jangan berkata jadi orang Kristen, wah gereja itu lah opo, nyanyi-nyanyi balik. Saudara ya, kita harus fokus, kita mencari Tuhan, mencari sumber dari segala sesuatu. Di sini Tuhan tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Ketakutan Tuhan di sini Yesus itu adalah nanti mereka pingsan di jalan. Katakan sama-sama, tidak pernah pingsan di jalan. Haleluya. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak mau kita pingsan di jalan. Tuhan tidak mau dalam penyertaan kita bersama dengan Tuhan, kita tidak kekurangan. Tuhan tidak mau kita kekurangan. Sekali-kali tidak akan pernah terjadi orang benar hidupnya ditinggalkan. Dia selalu diberkati oleh Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hanya mengikut Tuhan. Ya, ini kita melihat, saudara yang terkasih, mereka begitu antusias. Antusias itulah ukurannya. Bagaimana Tuhan akan menggerakkan sesuatu di atmosfer ini untuk mendatangkan kepada kita kebaikan yang luar biasa. Kita membuka Alkitab kita dalam Ulangan 28. Ulangan 28. Ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan membuat engkau luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau ingin tekankan di sini adalah mendengarkan baik-baik. Katakan sama-sama, mendengarkan baik-baik. Melakukan dengan setia. Tuhan mau kita mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, hanya satu ayat, tapi dampaknya begitu luar biasa. Di sini saya melihat ayat 2 sampai ayat 14 itu dampak dari orang mendengarkan baik-baik dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Coba kita cek, saudara, kita lihat segala berkat, jangan satu berkat, segala berkat ini akan datang kepadamu. Kapan itu datang? Pada waktu engkau mendengarkan baik-baik dan melakukan dengan setia. Amin. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, pada waktu engkau mendengarkan baik-baik. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, dan semuanya di situ. Karena kapan? Pada waktu engkau mendengarkan baik-baik. Saudara yang terkasih, hanya cukup mendengarkan baik-baik. Jangan protes. Mendengar dengan sungguh, dengan setia, dengan punya iman bahwa kita duduk, pekerjaan kita sudah dikerjakan oleh Allah secara luar biasa. Serahkan semuanya kekhawatiranmu. Tapi berapa banyak orang-orang Kristen yang selalu khawatir dalam kehidupannya. Gak usah khawatir. Jika pada saat ini kita sedang mengalami musibah atau pergumulan yang berat, mungkin masalah pekerjaan, perusahaan dan semuanya, gak usah takut. Di dalam pergumulan, Tuhan bergerak untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita.
Ayat yang ke-6, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Semua dilindungi, semua tercover, semuanya terberkati oleh apa yang kita lakukan, yaitu mendengarkan baik dengan setia. Luar biasa, Tuhan itu luar biasa, amin. Tuhan kita ajaib dan dahsyat. Hanya kata mendengarkan baik-baik dan dengan setia, maka perkara-perkara yang besar Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Bagaimana orang yang hidup dalam berkat Tuhan, mereka harus mengikut Tuhan dengan setia. Yang kedua, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-35, 36. Firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Bagaimana orang benar hidup dalam berkat Tuhan, yaitu mereka mau duduk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat di sini dikatakan, dalam pergumulan itu orang banyak seperti ini bagaimana bisa makan? Murid-muridnya tidak tahu kalau ada roti, ada 7 roti. Di mana letaknya 7 roti itu dan ikan-ikan kecil? Saudara yang terkasih, di mana? Murid-murid Yesus tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, karena Tuhan itu Maha Tahu. Dan pada waktu Tuhan berkata, kumpulkan ke-7 roti tersebut. Lalu dengan sikap yang baik semuanya duduk. Semuanya duduk tanpa terkecuali, dan mereka semua memandang Tuhan bagaimana Tuhan melakukan pergerakan yang ajaib. Yaitu Tuhan di sini dikatakan pada waktu mereka duduk, Tuhan sudah mengambil ke-7 roti, bukan untuk dimakan, tetapi di situ dikatakan mengucap syukur. Saudara yang terkasih, mengucap syukur itulah kunci bagaimana kita terus hidup dalam berkat Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal itu yang Tuhan kehendaki. Kenapa bangsa Israel dibenci Tuhan? Karena mereka tegar tengkuk, keras kepala. Bukan itu yang fokus Tuhan, tetapi pada waktu orang Israel dibenci Tuhan karena dia selalu menggerutu. Kita punya istri, sedikit-sedikit gerutu, dhuwur orang barek, atau ini, ini, apa itu, rewel ya. Disitulah tidak ada kedamaian. Kalau kita punya hubungan teman, saudara, selalu mengucap syukur apapun yang kita terima, maka kita merasa sukacita, aman, nyaman bersama dengan dia. Tapi kalau kita punya pendamping, gerutu, gerundel, kurang ini, kurang itu, kurang semuanya, kurang ada saja
kekurangan. Wadah aja kita mau begini, ada aja kekurangannya. Saudara, pasti lama-kelamaan bom waktu ini akan datang, saudara ya. Kita percaya di situ, kita melihat, saudara ya. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu. Tuhan mengucap syukur. Tuhan membawa semua orang di sana yang hadir setelah menerima pengajaran. Mereka duduk dan mereka melihat bagaimana Tuhan mengucap syukur. Suatu pelajaran yang luar biasa diajarkan kepada pendengar-pendengar supaya mereka kalau mau menikmati berkat Tuhan secara luar biasa selalu mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Di sini dikatakan, saudara yang terkasih, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dalam setiap keajaiban, dalam setiap mujizat, Tuhan selalu mengucap syukur. Melihat Lazarus mati pada waktu di depan kubur, Tuhan Yesus mengucap syukur. Pada waktu 5.000 orang, ada 5 roti 2 ikan, Tuhan juga mengucap syukur sehingga semuanya tercover dengan luar biasa. Ucapan syukur membuat hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, dalam setiap kebenaran firman Allah selalu kata-kata mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang Tuhan mau kendaki, untuk mengucap syukur, karena dalam ucapan syukur mendatangkan mujizat. Saudara yang terkasih, mari kita terus mengucap syukur. Pada waktu diberkati mengucap syukur, pada waktu sedang mulai ada hal-hal yang kurang baik atau mengganggu kondisi kita, ucapan syukur. Karena ucapan syukur akan mematahkan setiap hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan membawa kita terus melihat betapa Tuhan itu luar biasa kepada orang-orang yang mengucap syukur. Saudara, bukan hanya mengucap syukur pada saat ini, Tuhan mau ajarkan kepada banyak orang. Di samping mengucap syukur, Tuhan memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-murid, memberikan kepada murid-murid. Setelah murid-murid menerima, memberikan pula kepada banyak orang. Ada sesuatu pergerakan iman pada waktu berbagi, karena disitulah ada pelipat gandaan yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan orang yang suka berbagi. Amin. Jangan pelit jadi anak Tuhan, berbagilah. Karena dalam berbagi, maka Tuhan akan mengerjakan luar biasa atas kehidupan kita. Saudara yang terkasih, mari kita terus belajar bagaimana Tuhan terus mengucap syukur, terus memberikan sesuatu pemahaman-pemahaman yang tidak disukai oleh banyak orang. Tapi Tuhan mengajarkan secara pribadi, secara roh, hubungan dengan Tuhan. Ini loh maunya Tuhan, supaya kita mengucap syukur. Selanjutnya, bagaimana kita boleh menikmati berkat yang datangnya dari Tuhan? Yang ketiga di dalam ayat yang ke-37. Dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ketiga, di samping kita mengikut Yesus, di samping kita mengucap syukur, di sini kita melihat ada pelipat gandaan di dalam Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. 7 roti besarnya sekepal tangan, 7 bakul besarnya begitu luar biasa. 7 roti
7 roti, 7 bakul. Saudara yang terkasih, jika anak tersebut berkata, ini rotiku, aku gak mau kasih, nanti bagaimana? Aku pingsan. Karena di dalam penyebutan Tuhan di situ mereka lapar dan mereka bisa pingsan. Saudara yang terkasih, dan pikiran itu juga dimiliki oleh anak tersebut. Tapi anak itu memberikannya 7 roti menjadi 7 bakul. Semua makan kenyang, 7 roti, makan kenyang, 7 bakul. Itu bahwa membuktikan bahwa Tuhan sedang bergerak membuat pelipat gandaan pada waktu orang berani memberi kepada Tuhan. Kita percaya pada saat ini kita terus diajar oleh Allah bagaimana kita mau membuat perkara-perkara yang luar biasa. Kita selalu peduli bagaimana kita, kalau pada saat ini gereja mau melakukan apa, bakti sosial melakukan apa, bagaimana kita mau mengambil bagian dalam pekerjaan itu. Karena di sana sebenarnya Tuhan sedang menaruh berkat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang dipadatkan, digoncangkan, melimpah keluar karena berkat. Karena itu kita berani memberi. Barang siapa berani memberi, maka akan diberkati olehnya. 7 roti, makan kenyang, 7 bakul. Dan itulah Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita yakin pada saat ini kita sedang diberkati oleh Allah. Firman yang hidup bergerak untuk memenuhkan tabung kirbat kita supaya iman kita bertambah-tambah besar, melihat datangnya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya di situ dikatakan yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Mendengar firman, dikenyangkan, dan dia pulang. Sehingga semuanya aman, terkendali. Saudara, saya mau tanya, 7 bakul ini milik siapa? 7 bakul ini milik siapa? Halo? Milik siapa yang mau bawa kresek? Betul? Siapa yang bawa tas itulah miliknya 7 bakul? Bukan. 7 bakul adalah milik siapa yang punya roti pada waktu itu. Amin? 7 roti, siapa yang punya roti itulah yang sebenarnya punya hak roti dalam ukuran 7 bakul. Amin, saudara? Itulah yang Tuhan mau tunjukkan, bahwa mengasihi itu akan membuat pelipat gandaan. Saya membaca artikel, orang yang suka memberi umurnya lebih panjang daripada orang yang pelit. Betul? Betul, saudara? Amin? Aku nabung iki no pekerjaan Tuhan di gereja. Alah, aku sih orang usah grusa-grusu. Saya lho iki tak dikerja no orang kok sih nek kurang ya orang kurang. Saudara, apa yang ada Tuhan pasti cukupkan. Jenengan tidak mau memberi, Tuhan menggerakkan orang lain. Karena Tuhan akan memberkati orang yang tergerak dalam setiap pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih, 7 roti, 7 bakul. 7 bakul miliknya 7 roti. 7 roti punya 7 bakul. Itu luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Kita percaya bahwa pada saat ini Tuhan sedang menggerakkan kita supaya pelipat gandaan, sekalipun orang memandang keadaan zaman dunia semakin seperti apa, tapi kita tahu bersama dengan Allah kita akan melihat perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Saya mengundang pelayan panggung untuk mempersiapkan diri
Saudara yang terkasih, ada berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang terkasih, orang yang hidup dalam berkat Tuhan yang pertama, mereka mengikut Yesus dengan setia. Mereka selalu mengucap syukur yang kedua. Dan yang ketiga, mereka akan melihat pelipat gandaan di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bagi berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur di dalam Tuhan, maka di situ ada pergerakan-pergerakan Allah yang luar biasa untuk membawa kita melihat bahwa Tuhan sudah memberkati kita secara luar biasa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
jauh 16 bulan ke depan tahun 2023 dengan tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus yang telah melakukan sesuatu yang ajaib pada pagi hari ini. Firman yang disampaikan ialah belas kasihan-Mu tetap ada, dan itu memang selalu ada dalam perjalanan gereja-Mu, khususnya yang ibadah pada pagi hari ini. Belas kasihan-Mu Tuhan, dan Kau nyatakan dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, bahwa Yesus Kristus tetap sama, Yesus Kristus kami tetap sama, dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Belas kasihan-Mu, keajaiban-Mu menolong berkati kami sampai berlimpah-limpah. Terima kasih berkati Mas Bapak Supriyanto, keluarga, Mas Pri yang melayani firman-Mu, belajar taat menyampaikan isi hati-Mu. Firman itu tertanam dalam hati kami. Kami akan terus renungkan, kami terus akan lakukan, khususnya pada minggu ke depan ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Ada pengumuman masih nak? Ada? Oh, mari. Ada. So, nanti kalau doa berkat kan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita percaya sepekan ini kita diberkati Tuhan, dan selalu bersyukur, selalu bersukacita dalam segala hal. Ya, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan November. Minggu depan sudah masuk ke bulan Desember, dan ini ada jadwal Natal dan Tahun Baru. Jadwal Natal dan Tahun Baru itu pas hari Minggu semua Bapak Ibu ya. Jadi Minggu 25 Desember 2022 kita ada ibadah Natal pukul 5 sore ya. Jangan datang jam 7 ya. Kecuali mau doa dulu enggak apa-apa. Di ibadah Natal 25 Desember pukul 5 sore di lantai 2, dan hari Minggu juga itu tanggal 1 Januari 2023 ada ibadah Tahun Baru pukul 8 pagi ya. Supaya kalau pagi kita 8 pagi di lantai 2 juga ya. Dan berikut ini adalah anggaran dana yang dibutuhkan di dalam ibadah Natal dan Tahun Baru. Jadi semua anggaran ini untuk kita semua. Jadi acara, konsumsi, dekorasi dan semuanya akan untuk anak-anak Flame CC juga, semuanya untuk kita dan untuk anak-anak kita. Totalnya 37 juta yang telah masuk sampai tanggal 26 November 2022 itu 20.750.000 rupiah, dan dana yang masih dibutuhkan adalah 16.250.000 rupiah. Kita terus dukung, setia, tetap taat untuk kita memberkati pekerjaan Tuhan, dan kiranya ibadah Natal dan Tahun Baru ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Dan memasukkan dana renovasi dan pembelian tanah sampai hari ini adalah 3.160.000 rupiah. Bapak Ibu juga terus dapat memberikan, dimasukkan dalam amplop, kemudian diberikan di kotak warna coklat. Ya, ini semua adalah pekerjaan Tuhan untuk memberkati kota Kudus juga di dalam pendidikan, di dalam yang dipercayakan Tuhan untuk kita. Jadi dari Gereja Elim memberkati kota Kudus sesuai dengan visi Tuhan yang diberikan pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Ada seorang pemuda yang ketika usianya terus bertambah, katakanlah dari 30, 40, orang tuanya itu berkata, kapan gue menikah? Jadi pacar dulu 40 tahun. Terus dia hanya senyum saja sampai 45, 50. Sebagai orang tua, keluarga itu kan istilahnya memperkenalkan, menjodohkan, memperkenalkan. Sampai usia 52 juga belum mau.
Dia masih senang minum, masih senang mabuk, semau kue. Malah suatu saat dicarikan kenalan di luar kota, ya gelem ya kan teko rene to tak ndeloki wong kaya apa gitu. Nanti ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Mas Pri tadi. Sehingga suatu saat dia jatuh cinta pada seorang wanita yang nakal, ini perempuan nakal ini, sehingga menikah dan berumah tangga pun dapat warisan yang banyak, dihabisi sudah di masa-masa sekarang mungkin usianya ya sekitar 73 ya. Fisiknya ini lemah, sering sakit ya, dan sangat membutuhkan pertolongan tiap bulan. Itulah yang ini suami istri sudah tidak punya apa-apa, bergantung pada saudara-saudaranya, bergantung pada orang lain. Nah itu yang Tuhan taruh di depan kami ya, untuk supaya seadanya kami punyanya berapa, sedikit atau banyak bisa membantu. Dan dia sangat bergantung kan ya. Nah suatu saat itu ya biasa saya belajar taat juga. Tadi yang disampaikan Mas Pri tadi, gitu, dari hitung-hitungan keadaan saya kan ya tidak banyak ya, pas gitulah. Tapi ini sangat membutuhkan. Biasanya itu telepon dan dia tidak punya telepon yang seperti ini, teleponnya masih telepon biasa itu. Menanyakan apakah bisa membantu gitu toh. Ya akhirnya ya Tuhan aku pilih taat seperti tadi kan. Jadi yang saya berhenti sebentar itu, Bapak Ibu, nanti tahun 2023 itu percayalah bahwa Yesus yang satu-satunya pribadi yang punya belas kasihan itu tetap ada di tahun 2023. Amin. Itu yang penting. Apalagi tadi itu kan orang 4.000 itu orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, itu yang membuat dia itu jatuh cinta untuk memberkati multiplikasi tadi, berkat yang berlimpah-limpah. Ya kalau misalnya di sini yang rajin ke gereja ya tambah rajin, misbah pribadi yang tambah misbahnya lagi, doanya. Kalau bahasanya Tuhan Yesus Matius 6:33 itu mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya toh. Nah akhirnya saya kabur gitu saja. Bapak Ibu tahu, tidak berapa lama saya kabur dengan sukacita. Ya cuma ngomong sama Bu Dono, ya ora akeh mah, amin. Bapak Ibu tahu, tidak berapa lama ganti 10 kali ganda. Saya membayangkan begini, yang saya bayangkan bukan yang saya terima. Saya bayangkan ini berarti orang yang dipakai Tuhan menabur ke saya, itu berarti kalau dia dapat 10 kali ganda lagi, yang di atasnya 10 kali ganda lagi, ya itu sebetulnya yang Tuhan lakukan. Tadi itu kan yang aneh itu kan lumayan cuma 7 roti kecil-kecil itu, sampai mereka mengatakan apa artinya itu. Tadi diganti 7 bakul. Tadi kan ditanya sama Mas Pri kan tidak tahu yang 7 bakul milik siapa. Saya sendiri mikir, ya milik siapa ya, berarti kan si anak kecil ini kan dia yang berat, dia yang memberikan. Dan kalau mau mengambil itu pun harus izin anak kecil itu kan. Itu kalau 7 roti menjadi 7 bakul itu berapa kali? Itu maksudnya kelimpahan tadi. Ya, mari kita punya penolong yang sejati. Ya, itu tadi kalau uang yang sedikit saya berikan langsung bablas habis loh. Tapi bagian kita ini taat. Ada seorang hamba Tuhan yang termasuk saya kagumi ya, seorang ibu pengkhotbah di YouTube itu. Dia berkata, biasanya akhir tahun seperti ini saya mulai bersih-bersih hati katanya. Saya mulai bersih-bersih diri, tak bersihkan hati ini dengan darah Yesus, mulai koreksi supaya berkat di tahun ini dan berkat di awal tahun katanya itu nanti bisa sampai semua ke kami. Jadi ini dia begitu, tentang mengampuni, tentang apa, dibersihkan supaya bagian kita di tahun 2022 mengawali 2023 ini juga, apalagi nanti tahun 2023 sungguh-sungguh menjadi bagian kita. Ya, terima kasih Pak Pri bahwa kita punya penolong yang sejati. Yesus sudah tidak dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik kita tidak akan diberkati seperti itu. Ya, sekarang dia sudah dalam bentuk yang roh yang tidak terbatas yang ada di mana-mana. Mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Di situ belas kasihan yang nanti mengalir. Berkat multiplikasi
pelipatan ganda itu akan diberikan kepada kita, tapi hatinya harus bersih. Saya mau menanyakan, siapakah pada bulan ini yang berulang tahun kelahiran? Ya, saya minta supaya bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang ulang tahun dulu, adakah? Masa udah ada? Sementara Kak Yosef mempersiapkan lagu beliau, ada satu sobatku yang setia. Ada siapa? Loh, anakku cewek ya ulang tahun ya lali ya. Eke Pak Anu, apa itu? Putrinya Bu. Ya. Ada lagi. Luar biasa Pak Chandra juga. Berdiri dulu, kita tidak hukum. Mbak Anggar juga. Ya, mungkin yang di sebelah kanan kiri, belakang depan bisa bangkit berdiri nyalami. Kasih salam nih sama Pak Limpi. Ya, yang dekat aja. Ya, tepuk tangan. Jauh. Ada satu sobatku yang setia. Kita juga pulang akan berjadi ini dengan santai. Ulang tahun, bukan itu tidak pernah meninggalkan Anda. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Ulang lagi, tepuk tangan yang keras. Satu sobatku yang setia. Jadi Lazarus yang adil, yang mustahil menjadi mungkin. Menjadi mencukupkan, melebihkan untuk makan 4.000 orang laki-laki, katakanlah 12.000. Saya katakan secara hitung-hitungan tidak mungkin 7 roti ya untuk orang sebanyak itu. Setuju ya? Pada waktu menghadapi orang yang sudah mati 4 hari loh, sudah busuk, Maca berkata begitu. Tuhan sudah busuk, sudah bau. Secara hitung-hitungan bukan mungkin. 2023 hitung-hitungan tidak mungkin aku selamat. Tapi kita Tuhan punya Tuhan Yesus yang maha hadir dalam pribadi dan rumah tangga kita. Ayo tingkatkan pujian penyembahan kita. Allah hadir di atas pujian penyembahan kita. Yang punya kertas, ambil kertas. Yang punya tisu, ambil tisu. Namanya Yesus. Saya bagi banyak stiker ini. Ayo stiker, ambil. Ayo musik.
memberkati yang berulang tahun di bulan ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah itu seorang bapak, seorang ibu, seorang oma, seorang opa, seorang pemuda, seorang pemudi, seorang anak di gereja anak. Tuhan, Engkau memberkati dengan caramu yang selalu bermultiplikasi, berlipat-lipat ganda. Berkati rumah tangganya, studinya, berkati pelayanannya, pengabdiannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Luar biasa firman-Mu pagi ini. Kami simpan dalam hati kami firman. Sekarang Kau bergerak berjalan dengan hati belas kasihan, berkata kepada kami, memberkati kami yang di atas, di panggung, di bawah. Semua lawat ya Roh Kudus. Dengan hati belas kasihan, Yesus Engkau tetap sama. Memang secara hitung-hitungan 2023 sepertinya gelap. Kenyataan berkata gelap. Tetapi Yesus adalah terang yang tak akan hampir. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 10:38, Yesus yang diurapi oleh Roh Allah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dari rumah ke rumah, dari rumah yang satu ke rumah yang lain, atas kami yang hadir pagi ini maupun yang ibadah online. Yesus dari Nazaret berjalan berkeliling dari setiap pribadi ke setiap pribadi, dari setiap rumah tangga pada rumah tangga, setiap pekerjaan pada pekerjaan, studi pada studi, pelayanan demi pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan kita. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa supaya berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, supaya Harun memberkati Israel. Hal yang sama, sebagai hamba Tuhan, saya mengangkat tangan saya berkata kepada sidang jemaat, pada kita semua, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Wah, luar biasa ini. Wajah Tuhan terus ditujukan kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah jemaat dengan berlimpah-limpah kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Keluarga yang selalu harmonis. Para malaikat-malaikat Tuhan pagar berapi selalu menjaga keluar masuk kita. Seluruhnya semuanya diproteksi oleh darah anak Tuhan. Segala puji hormat bagi Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang sudah hadir memberkati kami, mengenyangkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Orang percaya berkata bersama-sama dengan saya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dengan keluarga.